Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk bermajelis ilmu dalam rangka menjadi prank ori. Tadi yang belum disebut prank sewu ini. Pranknya kok enten sewu itu nomor ya. Bapak-bapak dan mantul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya diberi tema perkara yang membebaskan diri dari murka Allah. Bapak-bapak dan mantul Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah disebut sebagai prank ori kita harus mencari ridho Allah, maka lawan dari itu kita tidak boleh mencari murka Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Taha ayat 81, "Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa." Maka barang siapa yang ditimpa kemurkaanku kok nganti tak murkoi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang binasa. Maka setiap muslim wajib tahu perkara-perkara apa aja yang dapat membebaskan diri dari murka Allah, agar hidup kita itu menjadi tenang di bawah ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips atau cara yang paling baik dan benar adalah kembali kepada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi ajarkan di dalam Sunnah, yang otomatis diwarisi oleh generasi-generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas poin-poinnya, maka kita pelajari dulu apa itu murka. Murka dalam bahasa Arab digunakan kata ghadab. Ghadab kadang kita pakai dengan arti marah. Maka murka bisa bermakna marah. Maka murka Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan murkanya makhluk. Kalau makhluk kita itu kalau marah itu kadang tidak punya sebab marah, tidak punya alasan marah, kadang marahnya berlebihan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, marahnya tidak bisa disamakan dengan kita, jelas berbeda. Dan walaupun Allah dalam keadaan marah, Allah tetap menjadi Rabb yang mulia. Makanya Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Maka sifat mendengar dan melihat Allah berbeda dengan kita. Demikian pula sifat marah Allah juga berbeda dengan kita. Kita kadang marah tanpa alasan, kadang tidak punya aturan, tidak punya ukuran. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kemarahannya pasti ada sebab. Nah, maka nanti yang kita mau adalah kita belajar apa sebabnya, jangan sampai Allah murka atau marah pada kita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ghadaballahu sifatan min sifatih. Murka Allah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya. Kemudian taliku bijalalih wa adomatih, di mana sifat ini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi kalau dikatakan Allah itu murka, bukan berarti terus Allah kejam, itu enggak. Pertanyaannya, kenapa kok Allah sampai murka kan gitu? Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, laisa ka ghadabil makhluqin. Murkanya Allah itu tidak bisa disamakan dengan murkanya makhluk. Makhluk kadang karena emosi, mungkin capek, mungkin apa, tiba-tiba marah. Allah pasti ada sebabnya Allah itu murka. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan dalil kalau Allah itu memiliki sifat murka disebutkan dalam Quran surat Al-Fath, wa ghadaballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, melaknat mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Jadi sudah dimurkai, dikutuk, dimasukkan ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga nanti PR kita dalam kajian ini adalah apa yang menjadi sebab Allah murka, sehingga kita menjauhi sebab-sebab itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 60,
qul hal unabbiukum bisarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Dan terus ada kutukan, ada kemurkaan. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian dalil dari hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahul abda nada Jibril." Allah itu apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, Allah kalau mencintai seorang hamba, maka kamu ya wajib mencintainya. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba yang dicintai Allah itu. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril menyeru kepada penghuni langit. Dan terus langit itu ada 7 lapis, tidak tersisa tempat lebih 400 jari kecuali ada malaikat yang bersujud. Nah, Jibril mengatakan pada penghuni langit, "Hai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Allah mencintai orang ini nih, maka kamu semua wahai penghuni langit wajib mencintai juga. Fa yuhibbu ahlas sama, maka penghuni langit semua mencintai hamba tersebut. Summa yuwadda'u lahul qubulu fil ard. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di bumi, dan terus makhluk semuanya meriduinya. Wa idza abghadallahu 'abdan nada Jibril. Balikannya, kalau Allah memurkai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, "Innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu." Jibril, Allah murkai sama orang ini, maka kamu ya wajib memurkainya. Fayabghiduhu Jibril, maka fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun memurkai orang itu. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril menyeru penghuni langit, yaitu para malaikat tadi, "Innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu." Bahasanya Allah membenci si fulan, maka bencilah. Fayubghiduhu ahlus sama, maka penghuni langit membenci orang itu semuanya. Summa yudau lahul baghdha'a fil ard, maka diletakkan baginya kebencian di muka bumi, menjadi hamba yang termurkai. Nah, Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa poin-poin yang menyebabkan murka, maka sebenarnya kalau kita dimurkai Allah itu kita akan mendapatkan apa atau kehilangan apa? Yang pertama, di dunia orang yang dimurkai Allah itu akan kehilangan keberkahan hidup. Hidupnya itu tidak akan punya makna, tidak akan baik. Enaknya yang jelek, gawe rusuh, terus bikin orang sebel, anyel, tidak seneng. Dekat-dekat itu mesti rugi. Nah, kemudian yang kedua, kesempitan rezeki meskipun banyak harta, artinya tidak barokah pada apa yang didapatkannya. Dia selalu merasa kurang. Bahkan mungkin duitnya sudah banyak, hartanya banyak, berlimpah, dia pun mencari terus dan dia tidak peduli halal haram. Dan ketika dikatakan Allah murka lo dengan harta haram, dia pun juga tidak peduli. Bahkan berani menjawab, wong sing haram wejik kurang, pemenang sing halal. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang lantang menantang murka Allah. Nah, kemudian yang ketiga, hatinya tidak akan pernah tenang, gelisah terus. Bahkan dia sudah nyewa macam-macam orang untuk menjaganya, dari mulai sipil bersenjata kalau perlu, sampai aparat kalau perlu, itu pun juga masih tidak membuatnya tenang. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kemudian yang paling menyedihkan buat saya, yaitu dibenci oleh manusia tanpa sebab yang jelas. Jadi orang tuh kalau melihat itu aneh emang nganyel nih. Aku mau nek kerja karo kae. Enek emang kae marai rapenak. Hitungan ra jelas, omongane nyelekit gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, yaitu tertimpa musibah demi musibah, dan dia tidak pernah mengambil pelajaran. Rumahnya kebakar habis, mobilnya kebakar habis, kecelakaan, anaknya begini, tidak pernah berpikir ini jangan-jangan kepilihnya Allah, tidak pernah berpikir. Yang dia tahu adalah yang penting duitku oke. Dan dia merasa, bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yahsabu anna malahu akhladah, dia merasa hartanya itu bisa membeli apapun, sampai bisa membeli nyawanya supaya dia hidup kekal. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu ciri dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku baru di dunia. Di akhirat masuk kubur
Karena yang namanya kubur, innal qabra awalul manzilatin min manazilil akhirah, kuburan itu tahap pertama dari akhirat. Maka begitu masuk kubur, maka dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Dan kemudian ketika diguncangkan hari kiamat, maka dia adalah orang yang paling merasa panik di guncangan hari kiamat. Dan ketika matahari didekatkan 1 mil, dia orang yang tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosanya. Dan ketika hisab mizan, dia orang yang paling panik karena akhirnya dia mendapati kitabnya bukan diberikan dari depan atau dari kanan, tapi diberikan dari kiri, bahkan diberikan dari belakang, dan itu pun dilemparkan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang seperti itu maka dia akan maju ke depan, dan ketika diberi kesempatan untuk mendekat ke telaga, dia pun akhirnya terusir, dan ketika dia harus naik ke atas sirat, dia pun harus terpleset nyemplung neraka, masuk neraka jauh dari surga. Dan ketika orang-orang berharap syafaat Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan urutan yang terakhir. Selama masih punya iman, masih bisa punya kesempatan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Toha tadi ayat 81 mengingatkan, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Maka siapa yang orang yang kok sampai dapat murkaku, itu orang yang binasa, orang yang cilaka, hidupnya tidak baik. Nah, kita masuk ke intinya, bagian yang kedua. Lalu apa perkara yang membuat Allah itu tidak murka? Yang pertama, tentu saya itu ngisi kajian di banyak tempat itu dengan berbagai macam tema, Pak. Ada tema akidah, ada tema fikih, ada tema keluarga, ada tema anak-anak akhirat, ada tema muamalah. Nah, itu semua kajian itu saya tarik ke satu benang merah yang sama, yaitu di poin pertama, yaitu tauhid. Karena tauhid ini harus melandasi hidup seorang mukmin. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau tauhidnya gagal, maka di akhirat menjadi sia-sia. Dan dalam materi yang di Masjid Taqwa, masjidnya Pak Zainal itu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu kita membahas tauhid aja sudah 1 tahun lebih nggak selesai. Artinya dosa besar yang pertama itu sebenarnya kan cuma kesirikan, tapi saya perluas. Ada tauhid, kemudian ada kesirikan, lalu kemudian di kesirikan itu ada 9 poin, kemudian nanti ada kemunafikan, kemudian nanti ada kekufuran, ada kemurtatan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema ini karena waktunya nggak panjang. Maka yang pertama yang harus dijaga oleh seorang muslim, seorang mukmin, apapun gelar pangkatnya, jabatannya, siapapun dia, apakah pejabat ataukah rakyat jelata, apakah orang biasa atau orang terkenal, maka dia wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid mewajibkan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Jangankan yang gede, yang kecil aja Allah tidak izinkan. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian kuperintahkan kecuali dalam beribadah itu untuk mukhlis, ikhlas. Nah, dalam konteks ibadah kalau kita tarik mundur lagi pada waktu penciptaan makhluk hidup, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu semua aku ciptakan untuk ibadah. Nah, proses ibadahnya mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Nanti di dalam Quran surat Al-Kahfi Allah menyampaikan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalian nek pengen ketemu aku, kata Allah. Ini kan bentuk kerinduan. Karena bentuk kerinduan berarti rindu karena kita tidak dimurkai. Maka orang yang beriman harus rindu pengen ketemu Allah, tapi Allah mensyaratkan, nek pengen ketemu aku ada syaratnya. Fal yakmal amalan sholiha, amalmu harus soleh, harus benar menurut kaidah-kaidah agama, menurut kaidah Islam, menurut syariat Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah harus benar. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat kesyirikan dalam menyembah Rabbnya, yaitu di dalam tafsirnya disebutkan yang dimaksud adalah jangan berbuat riya. Makanya nanti ada 3 manusia yang saya kalau baca hadis ini saya takut karena di situ disebutkan profesi yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu seorang mujahid, yang kedua yaitu seorang pendakwah, seorang dai, seorang ustadz yang sekaligus qori. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang dermawan. Tiga-tiganya didatangkan pertama kali. Jadi kalau
makhluk atau orang pertama yang dihisab itu 3 ini. Tapi kalau amal pertama yang ditanya itu adalah sholat. Nah, kembali ketika orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dinampakkan kehidupannya dulu di dunia. Ini loh hidupmu dulu. Kamu sebagai seorang mujahid, kamu berjihad di garis depan. Benar nggak? Benar, itu saya. Loh, kamu ini seorang dai, kamu ceramah kemana-mana. Benar nggak? Benar, itu saya. Kamu sebagai korek, kamu ngimami sholat ini, sholat itu, kamu menang juara ini, juara itu. Benar itu kamu, benar. Kemudian yang ketiga, seorang dermawan didatangkan. Ini kamu dulu bisnisnya lancar, duitnya banyak, anggar proposal cair, tidak pernah males ngasih, mesti ngasih. Apakah itu benar kamu? Benar. Kemudian Allah tanyakan, apa yang kamu lakukan dengan amal-amal itu? Mereka pun menjawab, si mujahid menjawab, saya berjihad di jalan engkau ya Allah, akhirnya saya mati syahid. Allah jawab, kadzab, dusta kamu. Seorang ustadz pun juga demikian, ditanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu? Wah, saya berdakwah ya Allah di jalanmu. Dusta kamu. Si mujahid tadi dikatakan, kamu berdusta karena kamu pengen ayyuqala jariun, kamu pengen disebut orang yang hebat, pemberani. Jari, nek bahasa Jawa jari itu kaya gitu. Jari ini pemberani. Nah, kemudian yang kedua, si ustadz ditanya, kamu berdakwah seperti itu maksudnya apa? Lillahi ta'ala. Maka kata Allah, kadzabta, kamu pengen disebut ayyuqala alimun, pengen disebut orang alim. Delalah ustadznya yang pintar ngaji, kenapa kamu juga mimpin ini mimpin itu? Kata dia pengen menyebarkan kitabullah, kata Allah. Tidak, ayyuqala, kamu pengen supaya disebut ayyuqara qoriun, pengen disebut sebagai qori gitu, pengen digelari sebagai imam gitu. Nah, yang terakhir si dermawan juga sama. Kenapa kamu kok memberikan sedekah ini dan itu? Kata dia, saya pengen membantu kaum muslimin, semuanya kami bantu. Tapi kata Allah, tidak, dusta. Kamu pengen disebut ayyuqala jawatun, pengen disebut orang yang dermawan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, amal-amal yang hebat ini pun batal karena niat. Niku baru syirik kecil, apalagi syirik besar. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membicarakan syirik besar, maka kita harus teliti, jangan sampai kita jatuh di situ. Nabi SAW mengatakan, doa wal ibadah, doa itu ibadah. Maka memalingkan ibadah yang harusnya kepada Allah kepada selain Allah, itu masuk dalam kesyirikan besar. Ketika orang ada minta kepada selain Allah, maka itu dosa besar. Sebagai contoh yang sering saya contohkan, yang kebetulan baru hangat dan saya selalu teringat dengan yang saya tonton itu. Saya nonton di satu medsos itu ada sekumpulan kaum muslimin berpakaian sama kayak kita, baju muslim, pakai kopiah segala macam, berkumpul di depan makam, di depan kuburan, melafadzkan sanjungan buat si orang yang meninggal itu. Dia mengatakan, ya Habib Muhsin, anta imamuna, wahai Habib Muhsin, engkau guru kami, engkau imam kami. Sampai di situ tidak ada masalah. Tapi lafadz yang kedua ini bermasalah. Wa ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muhsin, tunaikan hajat-hajat kami. Disinilah tidak boleh. Karena yang namanya menunaikan hajat itu cuma domainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang muslim tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal yang memang itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam video yang lain, wa ya Habib Fulan bin Fulan, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Wahai Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dapat duit. Duitnya harus kertasnya abang tur halus. Nek ora abang mau, nek abang tur lungset ya mau. Nah itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawaban aku itu dekat. Ujibu da'watan da'i dan ta'ani. Aku akan mengabulkan doanya kalau dia mau meminta kepada aku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. La'allakum yarsudun. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Maka barang siapa yang menyatakan ikrar bahwasanya saya mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dia faham konsekuensinya, dia harus bertauhid, tidak boleh berbuat syirik, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulnya dengan penuh ketulusan, kejujuran di dalam hati, illa, kecuali, melainkan pasti Allah akan haramallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, pada poin yang pertama ini, maka seorang muslim harus bertauhid, dan caranya
satu, beribadah hanya kepada Allah. Maka semua bentuk peribadatan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Berdoa nggak boleh pada selain Allah, meminta tidak boleh kepada selain Allah, punya rasa takut nggak boleh kepada selain Allah. Nah contohnya Mas punya rasa takut kepada selain Allah, enten gunungnya meledos dia gitu. Terus geger gawe sajen. Kenapa kok dadak sajen nih? Sing nunggu gunung nesu mergo telat dipakani. Loh. Kita tanya lah sing gawe gunung sapa? Allah. Sing iso goyangke gunung sapa? Allah. Lah kok dadak makani wong liya gitu. Lah ngene iki wis ajarane mbah-mbah biyen. Nah inilah. Ini yang di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika orang-orang musyrik itu dimasukkan ke neraka dan ditanya, "Kenapa engkau melakukan itu?" Mereka menjawab, "Hadza ma wajadna alaihi abauna." Ini yang kami lakukan, inilah hasil dari kami itu berguru dari mbah-mbah dulu. Makanya pelajaran dari mbah-mbah dulu kalau memang itu berbau kesirikan, bismillah, tawakaltu ala Allah, kita tinggalkan, Pak. Kita tinggalkan. Makanya kula niku sejak lulus dari Ruki niku bawa kitab tauhid niku SMA, saya di Al Islam SMP di Ruki. Jadi saya SMA sudah naik mimbar khutbah Jumat, Pak. Tapi jadwalnya gantos sih. Jadi kalau bapak saya tidak bisa, saya gantiin, atau mungkin ada khotib tidak bisa, saya gantiin. Nah, saya bawa kitab tauhid, dicegat sama bapak saya. Kowe arep ceramah nggo ngene iki. Lah nggih, lha pripun? Ning kampung ini ki wonge jek doyan sajen, doyan bersih desa. Kowe wis wani mati kuwi. Kan Rugi itu terkenalnya produknya itu santrine itu rawat di mati. Nah, mulai lulusan baru gitu kan. Wah, saya bilang ya kalau emang harus mati membawa dakwah ini ya sudah Pak, enggak apa-apa. Dan benar Pak, saya merasakan sendiri bagaimana masyarakat itu dalam proses didakwai tauhid itu enggak terima, marah, benci, sebel, ya ada koyok mengucilkan gitu. Tapi kita santai saja, enggak peduli gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang namanya bersih desa di kampung bapak saya itu sekarang sudah enggak ada. Sudah bersih. Sajen-sajen di perampatan sudah enggak ada. Kenapa? Pelakunya sudah pada meninggal. Jadi pada akhirnya ketika kita sudah dakwai kok masih enggak mau berubah, insya Allah Allah sendiri yang akan merubah. Makanya di dalam dakwah itu enggak boleh ada apa istilahnya, pokoknya kudu malih ning tanganku, kudu dadi apik mergo aku enggak boleh. Karena Nabi sendiri pun mengajak pamannya bersahadat, pamannya tidak kerso. Hanya sekedar mengucap la ilaha illallah aja pamannya tidak kerso. Bahkan Nabi pun sampai ngereh-reh, merayu, ya ammi kul la ilaha illallah uhajun laka bihi indallah. Wahai paman, mangendikan niku satu kali aja jenengan ngendikan niku, nanti nek jenengan sedo kula kepanggih Gusti Allah, saya akan bersaksi nek jenengan sudah beriman. Tapi pamannya tidak mau karena tahu pernyataan itu tidak sekedar lafaz, tapi ada ikrar di dalam hati. Kalau saya harus mengingkari 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, pamannya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena di sebelahnya ada teman yang jelek yaitu Abu Jahal yang menyatakan, "Opo kamu mau meninggalkan agama nenek moyang?" Makanya Mas, jenengan masih muda, jangan sampai jenengan salah nyari teman. Nabi sudah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, teman itu akan menentukan hidupmu itu mau jadi apa. Kamu pengen baik, carilah teman baik. Kamu berteman dengan orang jelek, kamu akan jadi jelek. Ada anak-anak muda, saya punya kajian satu di Karanganyar itu isinya anak muda nanya, "Pak Ustadz, saya punya teman orangnya normal, tapi donganya li kabeh. Delalah aku duwe temen itu LGBT, wongnya api banget Pak Ustadz." Kayak gitu menurut jenengan gimana? LGBT itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah di dalam Quran. Bahkan ketika kita kembali kepada kitab orang ahli kitab itu pun juga diadab orang kaum Sodom dan Gomora. Maka kalau kemudian dia itu akhlaknya koyok baik, kelihatan baik, maka itu sedang menutupi sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Makanya di Indonesia niku wong LGBT niku kalau cemburu atau nesu niku mboten mung umum wonten tok mboten. Niku bahkan dia itu membunuh, bahkan dia itu memutilasi. Dan itu terjadi enggak cuma di level orang gede, tapi di anak yang belum lama ini SMP itu juga sudah dibunuh karena dia apa istilahnya, pengen tobat, enggak mau lagi bersama dengan temannya si LGBT. Makanya nggih mas-mas, santri-santri yang dirahmati Allah, jenengan harus bisa memetakan teman yang baik agar hidupmu itu jadi orang baik.
Kalaupun akhirnya temanmu baik cuma satu atau dua, enggak apa-apa. Enggak harus berteman dengan 1000 orang tapi jelek. Namun nanti kalau enggak punya filter bahaya. Bingung kamu nanti mau jadi apa? Yang sana ngajak jadi ini, yang sana ngajak jadi itu gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, cara agar kita bertauhid dengan benar yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dari level syirik yang paling kecil sampai yang paling besar. Riya sum'ah kita tinggalkan, maka yang besar pun wajib kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kita harus kemudian mengikhlaskan semua niat, semua amal kita niatkan lillahi ta'ala. Dan tentu dalam beramal orang yang bertauhid akan berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, maka bentuk cintanya itu adalah ikuti aku. Aku siapa? Nabi Muhammad. Ayat yang lain menyatakan, wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi itu perintahkan ambil, ikuti. Apa yang Nabi itu larang, tinggalkan, jauhi. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itu perkara pertama yang mendatangkan ridho Allah, menjauhkan dari murkanya. Perkara yang kedua yaitu taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat dengan sebenar-benarnya taubat dan berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan berlaku hadis Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Dosa kita segede apapun, sebanyak apapun, kalau kita menutup hidup kita dengan pertobatan, maka semua terhapus. Artinya bahkan ketika seorang pelaku kemusyrikan sekalipun, ketika dia meninggalkan kesyirikannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang terkenal di Indonesia, seorang dukun, mungkin dengan sami perso, namanya ki Joko Bodo, gitu. Di akhir hidupnya tobat, meninggalkan itu perdukunannya, nih ya delalah melune LDI, ya sudahlah itu. Tapi masih lebih baik daripada jadi dukun. Ditinggalkan itu perdukunannya, dia pun umroh, haji dan seterusnya, rambutnya yang gondrong kayak wetringin potong gitu kan, jadi ganteng, jadi resik gitu kan. Nah, meninggal dia di atas keislaman. Insya Allah itu lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan manusia itu, maka yang menentukan adalah akhirnya. Makanya ada dua hadis yang depannya sama tapi belakangnya beda. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Itu ketika kita beramal. Tapi pada akhirnya ketika dalam hidup kok kita mungkin ngapunten dalam beramal ada kekeliruan, ada kesalahan, bahkan mungkin kita belum pernah mendekatkan diri pada Allah alias sering bermaksiat, maka kalimat atau hadis keduanya, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang pada akhirnya tetap ditentukan terakhirnya. Ketika dia mampu menjaga diri istiqomah, maka itulah penentu dia untuk masuk jannah. Tapi kalau justru awalnya ini baik, tapi nanti akhirnya kok buruk, naudzubillah, maka itu tidak bisa membawa dia ke dalam surga. Makanya ada istilah masuk mantan santri mui gak luwe HP timbang mantan gali. Makanya kamu yang sekarang nyantri, jangan pernah punya cita-cita jadi mantan. Pokoknya aku saiki santri, lulus yo cek nyantri, sampai mati aku yo bakal tetap nyantri. Lah nyantri kemana? Ya ke tempat-tempat yang memiliki ilmu lebih. Makanya ada pepatah bahasa Arab yang namanya mahfudot, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu itu ditimang sama ibumu sampai kamu nanti dicemplungi kubur. Dan itu dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dulu ngaji bareng-bareng dengan temannya. Temannya sudah merasa punya ilmu, sudah merasa sepuh, kemudian merasa sudah waktunya aku ndak nyari ilmu lagi. Mungkin ya melihat kondisi, mungkin pilih ngajar dan seterusnya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal masih aktif nenteng sendal mencari ilmu. Ketika terdengar ini orang ilmunya lebih tinggi dari beliau, beliau mendatangi, beliau berguru, beliau tidak malu dan ketemu sama temannya mengatakan, Mat Ahmad, kowe kok gaweanmu cik nyekeli sendal moyak guru, meh sampai kapan kowe kaya ngono kuwi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kakiku pertama kali menginjakkan tanah surga. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pas ketika Nabi SAW mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang beriltizam, gadah krentekeng ati tekad bulat untuk senantiasa menuntut ilmu, asal ada majelis ilmu yang berkualitas, dibacakan Quran dijelaskan isinya, dibacakan hadis dijelaskan isinya, dan orang itu mau mendatanginya, ada jarak dia tempuh, ada waktu dia luangkan, ada tenaga pikiran dia siap hibahkan, dia mau datang, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Paribasane ngeten, tindak panjenengan mau mriki kok umpami boten ngantos dugi mriki ten mergi wonten napa-napa wonten alangan ngantos jenengan sedo, insyaallah niku mati syahid. Pramila Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sepuh ngeten iki, jenengan boten sah penggalih aku pengen mati syahid ning Palestina kaduan, Pak. Pun ten mriki mawon jenengan majelis ilmu ten masjid panjenengan yang paling dekat dengan dalam jenengan, wah iki rong enek taklime dikatai taklim. Karena kemarin saya ngisi di LP2A Tipes, niku dibuka sama ketua LP2A Tipes. Kalau kesupen namanya Pak sinten nggih? Enten ingkang tepang. LP2A Tipes, kalau kesupen lah. Beliau sanjang, Mas, sadurunge kowe lahir, jauh malah waktu PKI itu berjaya. Aku saumuranmu sholat tarawih di Masjid Al-Huda, sebelah wong PKI nyanyi genjer-genjer di waktu yang sama dengan suara yang lebih lantang. Padahal Pak, Bu, teman-teman, adik-adik, orang PKI itu kan mukanya yang sama kayak kita, no? Orang Jawa kulitnya yang model coklat. Kenapa kok dia milih jalan ke sana? Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takei dudui lho dalan takwa karo dalan fujur, pilihan. Nah, bagaimana kita bisa milih qad aflaha man zakaha? Kalau hatimu murni, hatimu bersih, imanmu baik, kesirikan kamu tinggalkan, kamu akan memilih jalan takwa. Majelis ilmu pasti kamu pilih, tarawih pasti kamu datangi. Waqad khaba man dasaha, tapi nek dino-dino yang diambil itu adalah barang kotor, makanan kotor, benda-benda najis, pergaulan yang jelek, teman-teman jelek, bahkan teman jelek pengen dikatakan baik goro-goro jajake gitu kan, maka kamu akan memilih jalan fujur, dan itulah yang terjadi. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka keluarga kita sendiri, mereka saudara kita sendiri, saudara sebangsa setanah air, cuman salah jalan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, mereka sebagiannya ketika keluar dari Pulau Buru, mereka mau kembali kepada Islam malu, soalnya dulu musuhi Islam, akhirnya yang dipilih beragama lain atau malah tidak beragama. Itu banyak yang kayak gitu. Tapi ada juga sebagian yang jadi muslim, ya alhamdulillah kita sambut dengan baik. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, yang terbaik dari kondisi-kondisi seperti itu memang dakwah. Makanya hidup kita, panjenengan wabil khusus yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah Allah pilih dengan diberangkatkan jenengan ke sana, ke tanah suci, maka jenengan punya misi sebagaimana jenengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jenengan sudah berikrar di sana untuk mentauhidkan Allah, dan itu jenengan bawa pulang, jenengan dakwahkan di masjid-masjid panjenengan. Jenengan jadikan masjid jenengan itu sebagai corong dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala saja, agar menutup peluang kaum muslimin yang ada di sekitar kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama kula niku ngobrol kali pimpinan kula bar meeting sama BNN Kota Surakarta. BNN Kota Surakarta menyatakan menyatakan Solo darurat narkoba. Disebutkan daerahnya A, B, C, D. Niku nek kula sampaikan jenengan bisa bedek gampang. Oh, paling ini. Dan insya Allah benar. Dan itu kalau kemudian kita identifikasi, itu daerah-daerah yang tidak tersentuh agama. Kalaupun tersentuh hanya sifatnya ritual, tidak pada materinya, tidak pada intinya, sehingga orang-orangnya tidak kenal dengan agama. Bahkan sampai pimpinan saya itu bilang, saya punya om di situ sampai pindah karena khawatir sama anaknya. Tiap hari kok ada orang teler, orang mabuk. Niku nek coroten Amerika niku Canning Stone niku ngoten. Jadi disebut zombie city. Jadi orangnya wis teler kabeh. Nah, ten Solo enten sing ngoten niku. Tapi nggih mungkin sifatnya lebih kampung atau gang-gang ngoten. Tapi niku nggih bahaya nih, bahaya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, agama itu yang bisa menjaga kita semua. Dan ketika konteks ini lare-lare niki,
Niku mereka di belakang sana itu jenengan sudah tidak bisa lihat. Maka yang bisa mengawasi, Nabi mengatakan ihfadillah yahfaduka, jagalah batasan Allah, agama Allah, maka Allah yang akan menjaga kamu. Maka seorang tua yang baik, orang tua yang baik, bapak yang baik, ibu yang baik adalah menyiapkan mereka di atas akidah dan iman yang benar. Dengan itu mereka nanti beramal yang benar, dan ketika mereka beramal yang benar, yang menjaga itu Allah yang maha segala-galanya, bukan lagi orang tua. Dengan aja nelponi putra sehari 15 kali nggih, mboten saged. Dia mungkin tinggal duduk, oh kalau lebih bar sholat, padahal mungkin jurah sholat. Tapi kalau kita sudah arahkan dengan akidah yang benar, dengan tilem angkler itu mereka waktu sholat di sholat, waktu ngaji di ngaji. Makanya pentingnya mendekatkan mereka ke dalam agama. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke soal taubat, Allah perintahkan kita untuk bertobat pada Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tadi sudah saya singgung, yaitu at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang-orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya, maka semua dosanya akan dihapus dan dia akan berpulang seolah-olah tidak punya dosa. Sehingga syarat dari tobat nasuha yang pertama, meninggalkan semua dosa dengan segera dan tidak boleh ditunda. Kok anu toh orang tobat-tobat, aku harus tobat yo. Tobat piye? Nah, aku biasanya nek mendemi sak botol, saiki mau setengah. Udah. Namanya tobat harus selesai semua. Tidak bisa kemudian sidik-sidik, karena tidak bisa. Kemudian yang kedua, menyesal atas semua dosa yang telah dilakukan. Nah, ini yang kadang kita itu sok luput penyesalan ini. Kadang ngapunten nih Pak, Bu. Kadang itu kita mungkin pada waktu muda ketemu istri kita itu mungkin dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat, pacaran segala macam itu. Jadi tidak ada yang tahu sudah, yang tahu cuma kita. Ini ya namanya setan pinter. Kemudian foto-foto kenangan itu dikelompokkan, terus dibikinlah video, terus diupload di medsos. Pertemuan dari awal sampai usia pernikahan 50 tahun atau 45 tahun gitu. Akhirnya banyak orang tahu. Wah, ternyata Pak Ustadz kayak ketemu bojone yang-yangan loh. Padahal yang dalam Islam kan tidak boleh. Nah, akhirnya apa? Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan. Semua umat itu akan diampuni, illa al-mujaharah, kecuali yang memamerkan dosa. Sehingga dosa yang sudah Allah tutup, tidak usah dipamerkan. Semata rugi misalnya dengan ngapunten dulu pernah bermaksiat, mungkin dulu pernah pernah mabuk gitu. Ini udah usah diceritakan sama, misal kenal sama lari-lari alit ngeten iki, lari nom ngeten iki. Terus kowe kan ngertimu aku saiki ngene iki to. Kowe ora ngerti nom-nomanku jaman kowe. Kuwi ciu 3 liter rumedem aku. Enggak perlu, Pak. Apa yang menjadi masa lalu yang sudah kita tutup, dan masa lalu itu adalah dosa, tidak perlu kita ceritakan. Karena justru itu akan membuat Allah tidak jadi mengampuni dosa kita. Jadi yang namanya dosa kita tutup rapat, tidak perlu kita ceritakan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, mengembalikan hak jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain. Ini menarik nih yang keempat nih. Terus ini bulan Ramadan, kalau di isi pengawasan LP2A TPS niku temanya niku tentang kewajiban seorang muslim membayar utang. Lah, Pak Ketua LP2A-nya niku kalau kesupen naminipun mau. Niku dalam pembukaannya beliau belum tahu kalau tema saya niku diminta untuk menceritakan atau menjelaskan tentang bahaya tidak bayar utang gitu. Nah, beliau dalam pembukaannya ngedikan, terus pokoknya kok babakan keutamaan poso kok gak dijelaskan ustate gitu. Lah kula waktu ngisi iki kula sanjang ngene. Ngapunten lho, Bapak. Sak menika kula niku didhawuhi niku anu niku ngisi soal bayar utang mboten soal poso. Oh toh. Lah poso-poso kok bahas kuwi ya. Lah mboten mudeng mungkin jamaah mriki kathah sing utang dereng bayar ya. Mboten nang bercanda. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan hak itu, maka Nabi SAW mengatakan yufaru kulla dzambin lisyahid illa dain. Diampuni dosa orang yang mati syahid semuanya kecuali utang. Padahal orang yang mati syahid itu ketika masuk kuburan, sebelum dikubur pun itu jasadnya tidak boleh disucikan. Jadi harus dikuburkan dengan baju dan darah yang dia pakai ketika dia mati syahid. Dan bahkan tidak perlu disolatkan. Begitu masuk di dalam kuburan,
Maka orang ini mungkar nakir tidak mau nanyai, tidak mau nanyai man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, karena sudah terbukti dia orang berani mati untuk Tuhannya, untuk rohnya. Begitu kemudian keguncangan hari kiamat muncul, dia pun selamat. Begitu hisab mizan, dia nggak ngantri suruh bablas, langsung, karena tidak berlaku hisab mizan buat dirinya. Begitu sampai di telaga, diberikan, ditempatkan tempat yang terbaik buat dirinya. Sampai di Sirat, maka dia pun bisa melewati dengan cepat. Apakah seperti kedipan mata, apakah seperti hembusan angin, apakah seperti kuda berlari, apakah seperti kilat, dan seterusnya. Dan begitu sudah nyebrang, pintu surga ada 8. Niku pintu khusus tersedia buat dia, yaitu babul jihad, tinggal masuk. Ini semua di cancel karena punya utang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pas ketika disebutkan pada poin yang keempat terkait dengan taubat adalah ketika seseorang itu mengambil yang bukan haknya, maka dia harus mengembalikan. Makanya saya contohkan pada waktu itu di pengawasan LP2A niku, ya umpami ten mriki enten yang sok-sok diberi peleme tanggane, nah nggih kedah mendatangi tetangganya, bilang, "Mas, Mbak, Pak atau apalah ini, saya sudah ngambil mangga dengan 2 kilo. Minta ikhlasnya nggih." Kok tetangganya bilang, "Mau aku ra ikhlas nek ora mbok bayar." Ya bayar. Itu sebagai bentuk konsekuensi. Dan kadang kita itu miris ya, atau lihat TV, ada tersangka korupsi yang merugikan negara 300 triliun, divonis cuma 6 tahun gitu. Akhirnya kita ya kok korupsi batin. Nek ngono aku yo gelem. Nah, padahal Nabi SAW dalam hadis yang ada di dalam kitab Minhajul Muslim itu menyebutkan bahwasanya terkait niat itu ada 4 model manusia. 2 ini model yang baik, 2 yang terakhir model yang jelek. Model yang baik yang pertama yaitu orang yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih harta. Dan terus dikasih harta. Ini kok jamnya 5:30 terus ini kalau saya ngajak kula niku. Betul ngobahin. Oke bener ya 5:30. Nih, saya lanjutkan. Nah, yang pertama, orangnya dikasih ilmu dan dikasih harta. Dari ilmunya dia tahu hartanya mau diapakan. Oh, saya kaya, saya harus haji. Oh, saya kaya, saya harus umroh. Oh, besok kurban, saya kurban. Oh, besok Ramadan saya akan ikut menyediakan takjil dan seterusnya. Niku orang yang paling ideal, kaya, punya ilmu dan hartanya diaplikasikan sesuai dengan ilmu agama. Nah, orang yang kedua, ini mungkin kebanyakan ustadz ya kan? Punya ilmu, ini sosok tidak punya duit ya. Jadi ketika kemudian disuruh ngisi pamitan haji, dia sendiri belum haji. Disuruh ngisi pamitan umroh, dia sendiri mungkin ya sudah lama nggak berangkat umroh. Nah, maka ketika dia melihat ada kaum muslimin yang beramal solih dengan hartanya, maka dia batin, ya Allah, kalau saya punya harta yang sama kayak si fulan, maka saya insya Allah siap menjalankan apa yang beliau juga lakukan. Di situ kata Nabi tercatat dengan pahala yang sama. Makanya jenengan yang belum haji belum umroh, ini kalau diundang sama tetangga pamitan haji pamitan umroh, jangan malas makan. Mau aku mosok dari umroh ping 5 aku blas itu egah, akhirnya tidak makan. Padahal dengan jenengan datang jenengan batin tercatat jenengan punya pahala haji atau umroh. Nah, golongan yang 2 yang jelek yaitu golongan yang kemudian dia punya harta nih nggak punya ilmu. Jadi hartanya dihabiskan di jalan yang jelek, dibuat berzina, dibuat dibuat beli narkoba, dibuat minum-minuman keras, dibuat hal-hal yang jelek-jelek pokoknya, dibuat nyewa tukang pukul, bunuh orang, macam-macam. Kan ada tuh orang kaya nyewa pembunuh bayaran buat bunuh hakim, kan ada tuh. Lalah pembunuhnya divonis 12 tahun, dalangnya 9 tahun. 9 tahun karena menjalankan 2/3 masa tahanan akhirnya dibebaskan. Saat ini anggar wong ketemu salaman karo dhek, namanya Tommy Soeharto. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ironi ya di negeri kita, orang-orang kayak gitu malah dapat bangku. Nah, kembali ke situ. Nah, orang yang keempat ini orang yang jelek, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ketika kemudian lihat ada orang bermaksiat, dia batin, aku nek duit yo belum koyo kae gandengi cewek, bengi-bengi nang karaokean, narkoba, mendem lan akhirnya nopo? Sudah tidak merasakan apa-apa tapi tercatat dosa yang sama. Makanya jangan ningali berita
koruptor sekian miliar, sekian triliun divonis sekian tahun, terus jenengan menggalih, wah kok ringan ya vonisnya, ampun batin tambahannya, aku ya gelem ngono ya, mungkin jenengan angsal dosa nih boten ngrasake duwite mane-mane. Nah, padahal mau batin tok. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah mengembalikan hak ini wajib. Terus koruptor-koruptor itu dia nggak akan bisa selamat masuk surga kalau belum mengembalikan haknya yang diambil. Makanya nek yang korupsi nopo pertalit didol pertama, walah niku minta halalnya niku wong sak Indonesia. Mboten mung satu atau dua orang, sak Indonesia niku perkara yang luar biasa, mengerikan. Sampai hampir 1.000 triliun to niku kerugian negara. Kerugian masyarakat jane niku. Niku padha karo jenengan mundut pertalit ning mboten ngantri yang ngoten. Bayare kanggo pertama. Ya Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dilakukan sebelum ajal tiba, qabla ayyuhurgir, sebelum nyawa itu ditenggorokan. Makanya Fir'aun disuruh iman, tidak mau benar. Begitu tenggelam mau mati, dia mengatakan aman tuh birabbi Musa, dijejeli sama malaikat, tidak bisa. Meninggal dia tidak bisa bertaubat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar." Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, membentangkan tangannya dalam rangka untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa tadi malam, dan Allah melakukan itu di siang hari. Begitu pula sebaliknya, wa yumsitu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat mereka yang berbuat dosa di malam hari. Ini menjadi dalil bahwasanya Allah itu setiap waktu, setiap saat menerima taubat kita, sehingga ketika kita akhirnya terjatuh di dalam dosa, kapanpun itu terjadi, bersegeralah untuk bertobat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah pada magfirah Allah, ampunan Allah. Kenapa? Karena wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, disediakan, disiapkan, dicepatkan surga yang seluas langit dan bumi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta tatlu asyamsi min maghribiha, dan Allah akan senantiasa mengulang-ulang rahmatnya untuk menerima tobat manusia baik di siang maupun di malam hari. Buat mereka yang bermaksiat di siang hari, Allah terima tobatnya di malam. Buat mereka yang bermaksiat di malam, Allah akan buka ampunan di siang hari. Maka itu senantiasa akan bergulir, berlangsung terus sampai kemudian matahari terbit dari barat. Makanya kalau ada orang yang kemudian kok ora tobat-tobat musik, engko aku ngenteni engko nek wis umur semene. Lah umurku saiki piro? Lagi 40, kepala 45 we urung gitu. Nah, pada suatu hari Pak Bu, si ahli maksiat ini karena tidak mau bertobat, karena menunda, tiba-tiba bangun tidur. Seperti biasa bangun tidur, bawa kopi mungkin, bawa teh mungkin, atau bawa gedang goreng mungkin, kemudian ke teras sambil nyeteti burung atau sambil lihat apa gitu. Ternyata dia nginguk timur, loh matahari ini kok gak ono. Ternyata matahari ini jedulnya dari barat, saking kilen. Di saat itulah kemudian dia baru sadar, lalu ngambil sajadah. Itu sudah tidak bisa, betul sadar. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kita tidak tahu matahari itu kapan akan terbit dari barat. Maka karena kita tidak tahu, maka sebaiknya kita mempersiapkan dari sekarang. Betul. Kalau melihat fenomenanya peperangan itu kayaknya ya OTW makin dekat. Tapi nek ditanya tahun kapan, wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak berani nopo bedek-bedek atau ini tidak boleh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku perkara yang kedua yang akan mendatangkan ridho Allah, jauh dari murka Allah. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah apa? Bertaubat. Yang ketiga yaitu banyak memohon ampun atau istighfar. Ini sebenarnya satu rangkaian dengan taubat. Kalau taubat tadi perbuatannya, kalau kemudian yang ketiga ini wasilahnya. Dan istighfar ini bukan berarti hanya untuk orang yang berdosa. Wah, aku kan orang tahu mendem, maksud ada istighfar buat nanti. Kita kadang itu melakukan dosa yang kita tidak sadar. Kita mungkin tidak tahu, tidak sengaja, atau mungkin kita tidak ingat barangkali, saking banyaknya mungkin tidak ingat gitu kan. Maka bisa disempurnakan dengan istighfar. Maka istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Jadi perbuatannya ditaubati, kemudian dosanya diistighfari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 199, "Wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketika menyebutkan keutamaan istighfar, Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah, Nabi sampai bersumpah. Berarti ini penting, bukan perkara sepele. Bahwasanya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Ketika Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terjamin masuk surga, selamat, bahkan ketika mau berbuat keliru diingatkan alias maksum, Nabi saja istighfar 70 kali, lantas kita kok kemudian malas, maka itu sebuah kekeliruan, kerugian. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika memang misal akhirnya kita itu sibuk sehingga mungkin merasa tidak sempat untuk menyatakan istighfar sebanyak itu, maka bisa kita lakukan di sambi bersama dengan kesibukan kita. Misal jenengan nitih kendaraan, entah mobil, entah motor, sambil jenengan mengendarai menuju tempat yang jenengan tuju, daripada mungkin ngapunten jenengan nyanyi di kempot gitu kan, atau nyanyi nopo lah gitu kan, mendingan jenengan sambil istighfar. Atau mungkin misal jenengan sambil jaga toko barangkali, atau mungkin masuk di kantor, atau barangkali nunggu rapat, atau mungkin mendengarkan orang menyampaikan pemaparan. Nah, jenengan sambil wirid pikir istighfar, tidak apa-apa. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai bersumpah, demi Allah aku ki istighfar luwih saka 70. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau sebagai orang mulia saja melakukan sebanyak itu bukan mengindikasikan beliau banyak dosa, bukan, tapi beliau ingin mencontohkan bahwasanya istighfar itu adalah sebuah kebaikan. Saking baiknya sampai Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar antakula, tentang Sayyidul istighfar, maka engkau mengucapkan yang namanya istighfar yang terbaik itu Sayyidul istighfar, maka engkau mengucapkan Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rabb kami, Rabb saya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, engkaulah yang telah menciptakan hamba dan aku adalah hamba engkau, dan aku berada di atas janji dan perjanjian kepada engkau semampuku. Aku bika min syarri ma sonaktu, aku berlindung kepada engkau dari semua kejelekan yang aku perbuat. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli, aku mengakui semua nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku semua yang aku lakukan, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka Nabi mengatakan, man qalaha minan nahar mukinan biha, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul istighfar ini di siang hari dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi, kok hari itu dia mati, qabla ayyum siya huwa min ahlil jannah, maka dia mati sebagai penghuni surga, sudah langsung dikapling. Makanya ketika kita mengucapkan Sayyidul istighfar, kita harus tahu artinya, harus ngerti maknanya. Kemudian yang kedua, mukinan, harus yakin kalau Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya nanti di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, Allah berfirman, ana idza dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan nanti di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dalam bab tentang bagaimana mendesain sakaratul maut yang baik, maka desainnya seorang mukmin ketika menjelang mati, maka wajib berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudon inilah yang akan menjadikan keadaan yang luar biasa, yaitu Allah akan memberikan ridhonya untuk menjadi penghuni surga. Itu kalau diucapkan di pagi hari. Maka kalau dia mati sebelum sore, maka dia menjadi penghuni surga. Kemudian kalimat berikutnya Nabi mengatakan, "Waman qalaha minal lail", kalau malam hari dia mengucapkan Sayyidul istighfar, fahuwa muqinun biha, dan dia meyakini yang dia ucapkan, famata qabla ayyusbih, dan dia mati sebelum waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Sehingga tipsnya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, poin yang ketiga yaitu istighfar, mobil khusus Sayyidul istighfar niki sae kalau jenengan waos setelah sholat. Dan selain istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 subhanallah,
33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, dengan tutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dengan tambahin lagi doa-doa yang lain, wabil khusus sayyidul istighfar jangan dilupakan. Dengan perhitungan, dengan pertimbangan, kalau jenengan ucapkan di sholat yang matahari terbit, maka jenengan meninggal sebelum matahari itu terbenam, jenengan menjadi penghuni surga. Sebaliknya ketika jenengan lafazkan itu ketika matahari terbenam, maka jenengan meninggal sebelum matahari itu terbit, jenengan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga dengan syarat mukinan, penuh keyakinan. Makanya anak idadoni abdibi, aku sesuai dengan prasangkaku, itu sangat penting. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah diweling dumugi jam 6 kurang seperempat. Ini sampun jam 6.42 dan HP kula. Wabilih cekap semanten, kita tutup dengan doa karena tadi tolingnya juga berdoa lagi. Panjenengan mohon untuk diaminkan, karena yang berdoa saya bukan siapa-siapa, bisa jadi justru karena amin dari panjenengan. Disitulah Allah kemudian mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di tempat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi min sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, waj'alna minas salihin, waj'alna minas salihin, waj'alna minas salihin, wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi berkatan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Isian atau kajian